warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nur Maulida dengan NPM 232201015 dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menggambar dan sedikit menjelaskan mengenai adaptasi sel yaitu hiperplasia. Bagaimana videonya? Yuk kita simak. A few moments later. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hiperplasia. Nah, di sini saya menggambar hiperplasia. Apa sih hiperplasia itu? Pengertian hiperplasia sendiri adalah peristiwa meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses mitosis. Nah, kemudian saya mengangkat penyakit yang disebabkan oleh hiperplasia sendiri yaitu BPH. Apa sih BPH itu? BPH singkatan dari benign prostatic hyperplasia.
Nah, di mana kondisi kelenjar prostat pria mengalami pembesaran, namun bukan disebabkan oleh kanker. Kelenjar prostat sendiri merupakan organ yang terletak di antara kandung kemih dan saluran uretra. Kemudian, apa sih penyebab BPH itu? Hingga saat ini, BPH belum diketahui secara pasti apa penyebabnya. Namun, terdapat dugaan bahwa kondisi ini berkaitan dengan perubahan keseimbangan kadar hormon atau kadar hormon seksual pada pria seiring dengan bertambahnya usia. Nah, kemudian apa saja sih gejala BPH itu? Gejala BPH yang pertama ada meningkatnya frekuensi buang air kecil. Kemudian yang kedua kesulitan buang air kecil hingga harus mengejan. Kemudian merasa tidak tuntas setiap buang air kecil. Kemudian ada urin berbau dan warnanya tidak normal. Kemudian nyeri saat buang air kecil, aliran urin melemah dan tersumbat, perut bagian bawah terasa nyeri dan penuh. Kemudian yang terakhir ada kesulitan menghentikan aliran urin setelah kencing. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah penyakit BPH ini? Yang pertama, menghindari asupan air dari 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Kemudian tidak menunda ataupun menahan buang air kecil. Kemudian mengurangi konsumsi alkohol dan kafein, olahraga secara teratur, kemudian mengontrol stres, menjaga berat badan ideal dan menerapkan pola makan sehat. Nah, ini contoh penyakit yang bisa diambil dari adaptasi sel hiperplasia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.